pertama Habib Muhammad bin Siddiq, yang kedua itu gurunda kita yang mulia Habib Muhammad bin Bagir bin Yahya bin Bashir Al-Kaf. Kepada beliau waktu yang luas kami persilakan. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u ila sawa'it thariq. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli al-ilmi wal wilayati wat tahqiq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahid nabi. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya henti-hentinya kucuran nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kita, sehingga dengannya kita dapat berkumpul dan dengannya kita dapat duduk di tempat yang mulia dan insyaallah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke tempat ini dengan niat-niat yang berbeda-beda, dan mudah-mudahan tujuan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat serta menjadi sarana bertambahnya hidayah kepada kita. Amin ya rabbal Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan tadi bacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mana tadi dibacakan sekelumit daripada manaqib dan biografi riwayat hidup Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita dengar bagaimana kecilnya beliau, bagaimana belajarnya beliau, bagaimana takdirnya beliau kepada gurunya, bagaimana beliau hidup dengan masyarakatnya, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana ilmunya beliau, bagaimana karangan-karangan beliau, dan di antara karangan yang luar biasa menjadi sarana berkumpulnya kita selama 40 hari berturut-turut, bahkan ditambah lagi 20 hari menjadi 60 hari. Sarana berkumpulnya kita adalah Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bayangkan berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau sekarang sudah duduk nyaman tidur di kuburannya, dan pahala datang berkucuran kepada beliau. Anugerah datang terus-menerus menghampiri kuburan beliau. Ini beliau dapatkan karena ilmu, masyaallah. Ini beliau dapatkan karena mengamalkan ilmu. Ini beliau dapatkan karena menyebarkan ilmu. Beliau sendiri yang menjelaskan, masya surru qalban nabi mithlu nashril ilmi wa tablighihi wal amal bihi. Orang yang sangat berpengalaman, setelah dia belajar, setelah dia beribadah, setelah dia berkecimpung di dalam bidang ilmu, beramal dan kemudian menyebarkannya, beliau merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Beliau merasakan kenikmatan di dalam kedekatannya kepada Allah, merasakan kenikmatan pada saat beliau menyebut nama Rasulullah. Kalau kita sekarang mungkin pada saat disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah, masih biasa-biasa saja, belum ada kerinduan yang mendalam di hati kita. Tapi berbeda halnya dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kita dengarkan tadi bahwa di bawah mata beliau ada seperti aluran air mata beliau, di mana beliau setiap harinya menangis karena rindu terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau lakukan. Terlepas dari semua ini, kemudian beliau menyimpulkan hal yang menyenangkan Nabi itu, kata beliau, 3 hal saja, ma'asyiral ikhwan. Silahkan kau cari amal ibadah lain, kata beliau, kau tidak akan dapat menyenangkan Nabi kalau kau tidak melakukan 3 ini. Kata beliau, cari ilmu. Alhamdulillah di Kota Mentok kita ini
mau kau namakan itu majelis haul, mau kau namakan itu majelis maulid, mau kau namakan itu majelis taklim, yang penting kita niat datang di tiap-tiap perkumpulan untuk menuntut ilmunya Rasulullah. Karena tidak ada perkumpulan kita kecuali dibagikan dan disebarkan ilmu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak berkumpul kita di majelis maulid kecuali kita niatkan yang pertama kali saya keluar untuk menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, di mana beliau mengatakan tidak ada yang lebih menyenangkan hati Nabi kecuali dari menuntut ilmu. Kata beliau, menuntut ilmu ini paling menyenangkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya ilmu, kita tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Jangan lupa majelis ilmu banyak, hadir di dalam majelis ilmu tersebut. Baginda Rasulullah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Kata baginda Rasulullah, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu. Makanya tadi saya katakan, kalau kita keluar maulid, niatkan menuntut ilmu. Kalau kita keluar untuk hadir acara haul, niatkan untuk menuntut ilmu, untuk mendengar faidah, untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa jadikan niat yang pertama kali kita hadir di perkumpulan-perkumpulan baik untuk menuntut ilmu. Karena kata Nabi, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka sama saja dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dicatat pahala jihad sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Rugi kalau orang tidak berniat untuk menuntut ilmu. Maka kata Sayyidina Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan tidak ada yang menyenangkan hati Nabi melainkan menuntut ilmu dan kemudian menyebarkannya. Nah, menuntut ilmu ini kita tahu di mana para ulama kita mengajarkan kepada kita, jangan sampai dalam satu hari kosong dari majelis. Kalau satu hari kita tidak makan, kita mengeluh. Satu hari kita tidak mendapatkan kebutuhan pangan kita mengeluh. Kita kelaparan. Begitu juga kata para ulama, di antaranya Imam Al-Ghazali mengatakan, sebagaimana badanmu akan mati pada saat engkau tidak makan, maka ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali, hatimu akan mati kalau engkau tidak hadir di dalam majelis ilmu. Kalau engkau tidak makan makanan ruh, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Ini kata Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang terkemuka, yang tahu bagaimana memperbaiki hati. Beliau mengatakan hatimu itu bisa baik kalau engkau rajin di dalam menghadiri majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hadir majelis ilmu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat pun akan merendahkan diri kepada mereka. Ini orang yang menuntut ilmu, bukan orang alim. Orang yang menuntut ilmu, kata baginda Rasulullah, malaikat akan meletakkan sayapnya di kaki mereka pada saat mereka melangkahkan kaki menuju tempat di mana di situ disebarkan ilmu Rasulullah. Maka hadis ini dibuktikan oleh salah seorang ulama. Beliau bernama Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad. Kedatangan dua orang murid, Syekh Abdullah Ba'abbad bersama saudaranya, datang ke rumah Syekh Ahmad bin Abil Ja'ad dalam rangka untuk menuntut ilmu. Sesampai di rumah Syekh Ahmad mengatakan kepada Abdullah ini, wahai Abdullah, tolong kau injakkan dengan kakimu tadi salah satu daripada bagian tubuh. Lalu dua muridnya ini terkejut, wahai guru, kami jauh-jauh dari rumah ke sini untuk mengambil berkahmu, untuk mengambil akhlakmu, untuk mengambil ilmumu. Lalu kenapa kau memerintahkan kepada kami untuk menginjak salah satu bagian tubuh? Aku melihat pada saat kalian datang, para malaikat rebutan untuk meletakkan sayapnya di mana kalian melangkahkan kaki kalian. Ini kalau kita cerita karomah, cerita hal-hal yang di luar akal, itu banyak daripada aliran-aliran yang tidak senang. Bahkan mereka menganggap ini adalah cerita dongeng. Jadi kata mereka, wah, masuk akal. Nabi yang mengatakan bahwa malaikat akan meletakkan sayap mereka untuk
para penuntut ilmu ridhon bima yasna, karena ridho atas apa yang mereka perbuat, yaitu menuntut ilmu. Tapi hakikatnya seperti apa kadang terlihat oleh sebagian ulama. Tidak senang ini aliran. Apa tuh? Orang inilah yang tidak suka sama majelis orang ini. Yang rapi-rapi itu dibahas sama orang. Ngerapi dibilang dia keramat. Dia tidak dengar macam mana sahabat Nabi, bagaimana para tabi'in, bagaimana para ulama. Kalau kita mau mengumpulkan keramat-keramat para wali, maka buku-buku yang ada di dunia ini tidak cukup. Karena saking banyaknya tiap-tiap wali punya keramat. Tapi kata mereka, sudahlah. Yang dikaji di dalam majelis mereka itu semuanya khurafat. Semuanya dongeng-dongeng yang tidak ada asal usulnya. Padahal di dalam Al-Quran begitu banyak diceritakan karomah Siti Maryam, Sayyidah Maryam, ibunda daripada Sayyidina Isa. Di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana karomah Sayyidah Maryam. Begitu juga Ashabul Kahfi, diceritakan karomah Ashabul Kahfi. Dan masih banyak lagi diceritakan karomah-karomah di dalam Al-Quran. Yang namanya karomah ini hal yang di luar kebiasaan, tidak bisa kita ukur dengan akal. Mukjizat, artinya mukjizat apa? Hal yang membuat manusia lemah untuk mendatangkannya. Loh, kalau namanya mukjizat berarti tidak bisa diukur sama akal. Seperti tadi kita dengarkan bagaimana Rasulullah membuat air yang sedikit menjadi banyak. Oh, itu kata orang Nabi. Lain cerita sama Nabi. Loh, kalau para ulama, para aulia, mereka kekasih Allah tidak bisa. Lalu bagaimana dengan cerita para sahabat Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Umar bin Khattab diceritakan banyak sekali karomah beliau. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu juga para aulia, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Mereka semuanya ada karomah. Di mana hal ini membuat sebagian aliran itu kebakaran jenggot. Mereka mengatakan orang ini tidak puas buat bid'ah maulid, ditambah pula manaqib sahabat. Tidak puas manaqib sahabat, ditambah pula Habib satu pula. Tidak habis-habis manaqib orang ini. Nah, inilah yang digawe orang. Setiap hari buat manaqib baru. Tapi mereka lupa akan hal yang positif yang ada di dalam majelis manaqib. Coba kita lihat kitab hadis Imam Bukhari. Itu nanti akan ada di bab akhir manaqib sahabat, biografi sahabat. Muslim ada, Tirmidzi ada. Kalau kita lihat kutubus sittah, itu kebanyakan mereka memuat manaqib biografi hidup para sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa faedahnya? Kalau kita sampaikan hal ini kepada mereka, ada di buku hadis Imam Bukhari. Iya, itu kan manaqib sahabat, bukan manaqib Habib Ali Al-Habsyi, kata dia. Dan jawab kata dia. Habib Ali Al-Habsyi itu kan manusia biasa. Jadi memang tidak ada takdir di mata mereka terhadap para ulama, para aulia. Bahkan mereka itu memang ingin mengecilkan para ulama. Sehingga apa? Mereka mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu melihat perkataan para ulama, tidak perlu melihat perkataan para mujtahidin. Mari, kata mereka, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Buka Al-Quran terjemahan, ambil hukum dari sini. Besok orang Cina mati semua kita bumi. Karena banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berlaku keras kepada orang kafir, membunuh orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Ada ayat-ayat yang seperti ini. Kalau dibaca sesuai dengan terjemahan, maka habis orang-orang kafir yang ada di orang muda. Dan ini bukan hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Nah, inilah mereka orang-orang yang tidak paham. Tapi alhamdulillah tadi kata Ustaz Muhammad tadi, tidak ada lagi macam yang bercakap-cakap macam ini. Dan alhamdulillah sudah ramai sekarang yang menghalang-halangi, yang mereka berusaha untuk menggembos acara hall, acara maulid. Alhamdulillah dengan sendirinya suara mereka redup. Dan kita lihat, yang cinta Nabi, yang cinta ulama, yang cinta para wali, para kekasih Allah, alhamdulillah makin dilarang makin banyak. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dan harapan kita pada saat kita membacakan manaqib mereka, kita dapat mencontoh apa yang mereka lakukan. Kita dapat mencontoh. Kalau kita tidak dapat mencontoh mereka 100%, paling tidak tumbuh rasa cinta di dalam hati kita kepada mereka. Nah ini loh para kekasih Allah, ini walinya Allah, seperti ini ibadah mereka, seperti ini ilmu mereka, seperti ini pengagungan mereka. Paling tidak ada takfir di hati kita, ada kecintaan di hati kita. Kalau kita cinta kepada orang-orang yang soleh, kata baginda Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Kata baginda Rasulullah, orang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama mereka orang-orang yang mereka cintai. Kalau kita cinta kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sudah jelas kewaliannya, yang sudah jelas kecintaannya, yang sudah jelas keilmuannya, maka insya Allah kita pun insya Allah akan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan juga beliau sudah pasti akan berkumpul kepada kakek beliau bersama kakek beliau baginda Rasulullah. Dan ini harapan terbesar kita, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita, di dalam pergerakan kita, di dalam diamnya kita, mendapatkan keberkahan dari seorang wali Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa acara hall yang kita selenggarakan ini banyak sekali positifnya, dan kalau kita sebutkan akan benar-benar jadi 1 jam dan nanti malah ada acara makannya nanti. Jadi mendingan kita tutup acara hall ini dengan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita melihat ramainya kita ini satu bukti dari maha benar Allah dan telah berkata jujur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana beliau pernah menyampaikan, kata baginda Rasulullah, la yabluwanna hadzal amal ma balaghal lail wan nahar. Perkara agama ini, kata Nabi, akan sampai sebagaimana malam dan siang itu sampai di seluruh penjuru bumi. Sebagaimana malam dan siang itu mencapai seluruh penjuru bumi, maka seperti itu juga kata beliau, yang namanya agama Islam akan menyebar di mana-mana. La yadkhulullahu baita madarin wala wabarin. Kata Nabi, tidak di kota, tidak di desa, kecuali Allah Subhanahu wa taala, illa adkhalahullahu hadzal din, kecuali Allah akan menyampaikan agama Islam ini. Kecuali akan Allah sampaikan kalimat Islam ini bi'izzi azizin wa bi'ulli dalilin. Kata baginda Rasulullah, dengan kemuliaan orang yang dimuliakan oleh Allah dan juga dengan kehinaan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan artinya mereka diberikan taufik dan hidayah sehingga masuk ke dalam agama Islam. Dihinakan telah sampai kepada mereka agama Islam tapi mereka menolaknya. Mereka dihinakan karena di dunia mereka harus tunduk di dalam peraturan Islam, di akhirat mereka harus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ini akan menyebar baik kau mendukung atau engkau tidak mendukungnya. Agama ini akan terus berkembang baik kau dukung atau tidak kau dukung. Artinya kata baginda Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya Tamim Ad-Dari bahwa agama ini kau tidak perlu khawatir. Ada orang yang mendukungnya maka dia mulia karena termasuk orang-orang yang Allah muliakan agama ini dengannya. Tapi ada orang yang tidak mau mendukungnya maka dia termasuk orang yang hina karena dia dijauhkan daripada kebaikan, kata baginda Rasulullah. Dan sungguh kata Tamim Ad-Dari, aku sudah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri keluarga-keluargaku yang menerima agama Islam, yang mendapatkan hidayah, yang mereka gemar melakukan kebaikan, mereka mendapatkan kemuliaan di dunia. Dan kemudian aku menyaksikan mereka-mereka keluargaku yang tidak menerima Islam, kata Tamim Ad-Dari, mereka dihinakan di dunia dan pasti mereka juga akan dihinakan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam majelis-majelis kebaikan. Menjadikan kita orang-orang yang selalu taat kepada Allah, taat kepada
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir di dalam majelis-majelis ilmu, memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga anak-anak kita, memberikan kepada kita kesehatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Memberikan keluasan di dalam rezeki kita, memberikan perlindungan di dalam negara kita, memberikan kepada kita hal-hal yang sudah kita niatkan. Mudah-mudahan hajat-hajat kita duniawi dan ukhrawi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang punya hajat Allah sampaikan. Mudah-mudahan orang tua kita diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal di antara mereka mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan pada malam hari ini dan pahala yang kita dapatkan sebelumnya dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Semoga mereka berbahagia di dalam kuburan mereka, diterangkan kuburan mereka pintulah. Kita minta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbalan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la hawalaina shaqiyyan wa la mahruman wa la maqula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa afwikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah ada teman tadi ceramah yang sudah disampaikan oleh guru dan kita yang mulia, yang masya Allah penuh akan mau'izah, penuh akan nasihat, penuh akan hikmah, penuh akan kaidah. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan tadi akan menjadi penerang untuk hati kita yang gelap, akan menjadi pembersih bagi hati kita yang berkarat, sehingga kita menjadi orang yang insya Allah mendapatkan jalan petunjuk atau hidayah, sehingga sampai ke jalan yang diridhai Nabi Muhammad dan sampai ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak apa yang sudah dulu kita sampaikan mengenai akhlak dan suntikan untuk kita lebih bersemangat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, membuat kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada syair mengatakan, "Fatasyabahu in lam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kirami falahu." Paling tidak kalau kita tidak bisa sama persis dengan mereka, ibadah mereka, bagaimana mujahadah mereka, paling tidak contohlah mereka atau cintai mereka, karena dengan mencontoh mereka akan membuat kita beruntung di dunia dan insya Allah akan selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, dengan berakhirnya daripada acara inti kita Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita yang mulia insya Allah, maka berakhir pula perjumpaan kita pada malam yang mulia ini. Tapi sebelum kami tutup, saya mewakili segenap daripada panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada antum yang sudah datang, yang sudah sudi hadir, dan juga kepada seluruh hadirin yang hadir ataupun yang tidak hadir, sudah menyumbangkan hartanya, mengeluarkan peluh keringat ataupun tenaga serta pikirannya untuk mensukseskan acara ini. Maka tidak bisa banyak yang kami lakukan kecuali mengangkat kedua tangan kami meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan balasan dan dia dengan sebaik-baik balasan dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami ucapkan rasa mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami sebagai panitia mungkin ada perbuatan atau tindak laku atau perilaku kami yang tidak menyenangkan hati atau menyentuh hati antum semua. Maka kami sebagai hamba Allah yang lemah dan dhaif ini meminta dibukakan pintu halal, pintu ridha dan pintu maafnya, karena kesalahan, aib, khilaf hanya milik kami, sedangkan kesempurnaan, kebenaran, hak semata-mata milik Allah dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berakhirnya acara ini, kami meminta kepada seluruh hadirin untuk jangan beranjak pulang dulu, karena kami sudah menyiapkan jamuan malam atau hidangan malam yang insya Allah akan kita bagikan pakai apa? Oh, langsung menuju ke sebelah ke penumpang.